Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Pak. Bagaimana nih kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat, Pak. Alhamdulillah ya, semoga semua diberikan kesehatan. Baik, sebelum pembelajaran dimulai, Bapak mau absen terlebih dahulu. Adakah yang hari ini tidak berangkat? Ada, Pak. Ropek. Oh ya, kenapa ya? Sakit katanya, Pak. Oh, sakit. Baik. Ada lagi? Sudah. Oke, berarti yang lainnya berangkat ya? Iya. Oke, sebelum kita mengawali pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar nantinya ilmu yang akan kita dapatkan bisa bermanfaat untuk diri kita sendiri dan juga untuk orang lain. Oke, silahkan ketua kelas bisa dipimpin doa. Duduk siap berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi sidni ilma warzuqni fahma, amin ya rabbal alamin. Selesai. Terima kasih ketua kelas yang sudah memimpin doa. Baik, selanjutnya Bapak pengen tahu terlebih dahulu. Minggu kemarin kita kan sudah ada materi ya yang sudah Bapak sampaikan. Kira-kira kalian masih ingat gak minggu kemarin kita membahas apa? Ya, Pak. Minggu kemarin itu bahasnya rukun Islam. Ya, betul sekali. Minggu kemarin kita sudah membahas rukun Islam. Nah, coba Bapak tanya lagi nih, rukun Islam itu ada berapa? Ada 5, Pak. Rukun Islam yang pertama itu syahadat, terus sholat, zakat, puasa, terus naik haji bila mampu. Wow, keren. Beri tepuk tangan buat teman kita. Nah, tadi kan sudah disebutkan ya oleh teman kita mengenai 5 butir dari rukun Islam. Nah, pada pertemuan kali ini Bapak akan membahas tentang puasa. Sebelumnya teman-teman sudah tahu belum apa itu puasa? Belum, Pak. Belum? Belum. Baik, karena belum, kita belajar bareng-bareng ya hari ini ya. Ya. Puasa. Nah, pada pertemuan kali ini ada beberapa poin yang akan Bapak sampaikan. Yang pertama ada pengertian, hukum, syarat, hal-hal yang membatalkan puasa, niat, dispensasi, dan juga hikmah dari puasa. Baik, sebelum itu Bapak akan menjelaskan tujuan pembelajaran pada pagi hari ini. Yang pertama, siswa mampu menjelaskan pengertian dari puasa. Baik, langsung saja teman-teman. Yang pertama, kita membahas tentang pengertian dari puasa. Apa itu puasa? Saya, Pak. Pengertian puasa secara bahasa, puasa itu berarti menahan diri. Menurut istilah syariat, puasa adalah menahan diri dari makan, minum, hawa nafsu, serta segala perbuatan yang bisa membatalkan puasa, mulai dari terbit fajar hingga terbenam matahari. Ya, betul sekali. Jadi, puasa secara bahasa yaitu menahan diri. Menahan diri dari apa ini? Nah, ini teman-teman. Menurut syariat, puasa adalah menahan diri dari makan, minum, dan hawa nafsu serta hal-hal yang membatalkan puasa. Sejak kapan? Mulai dari terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari. Yang kedua ada hukum dari puasa. Nah, ini ada berapa teman-teman hukum puasa? Ada 3, Pak. Ya, betul sekali. Hukum puasa itu terdapat 3 hukum. Yang pertama wajib, yang kedua ada sunnah, dan yang ketiga haram. Oke, teman-teman lanjut. Selanjutnya itu ada syarat puasa. Apa aja ini syarat-syaratnya? Nah, ini teman-teman. Syarat puasa ada syarat wajib dan syarat sah. Yang pertama syarat wajib ini tentu harus muslim, karena kalau orang kafir ya boleh puasa. Yang kedua ada balik. Yang ketiga berakal, dan yang keempat harus kuat. Selanjutnya itu syarat sah puasa. Yang pertama ada muslim,
berakal, suci dari haid atau nifas, dan yang terakhir bukan di hari haram. Baik, lanjut hal-hal yang membatalkan puasa. Nah, ini teman-teman yang perlu diperhatikan. Apa saja sih hal-hal yang dapat membatalkan puasa? Yang pertama, makan dan minum dengan disengaja. Jelas, karena arti puasa itu menahan diri dari makan, minum, dari hawa nafsu dan hal-hal yang lain yang membatalkan puasa. Yang kedua, memasukkan obat atau benda melalui dua jalan. Yang dimaksud dua jalan ini adalah kubul dan dubur, jalan depan dan jalan belakang. Yang ketiga, muntah dengan sengaja. Yang keempat, jima di siang hari atau melakukan hubungan suami istri di siang hari. Selanjutnya yaitu ada keluar air mani. Nah, ini biasanya ini yang laki-laki keluar air mani. Jika kalian yang cowok ini yang laki-laki keluar air mani di saat puasa, itu dapat membatalkan puasa. Selanjutnya haid dan nifas, dan itu juga dapat membatalkan puasa. Selanjutnya ada gila, dan yang terakhir murtad atau keluar dari agama Islam, itu sangat sekali membatalkan puasa. Oke, selanjutnya itu ada niat puasa. Coba Bapak pengen tahu nih, kira-kira dari teman-teman sudah tahu belum sih niat dari puasa itu bagaimana? Nah, ini yang pertama, niat dalam suatu ibadah terletak dalam hati dan tidak harus diucapkan. Jadi niat itu tempatnya ada di dalam hati, tidak harus bilafzi, tidak harus dilafalkan, tapi cukup di dalam hati, itu aja. Nah, ini dalam mazhab Syafi'i dianjurkan melafalkan niat untuk menuntun tekad di dalam hati. Nah, ini teman-teman ada niat puasa di sini yang Bapak tuliskan, contohnya puasa Ramadan. Baik, selanjutnya ada dispensasi puasa. Apa sih maksudnya dispensasi puasa? Kok kayak kita kuliah? Apa sih maksud dari dispensasi puasa? Kok seperti anak sekolahnya ada dispensasi puasa? Nah, ini teman-teman, menurut surat Al-Baqarah ayat 184, yang artinya siapa di antaramu sakit atau sedang bepergian, boleh tidak puasa dan gantilah di hari lain. Siapa yang tidak mampu boleh tidak puasa dan bayarlah fidyah atau memberi makan kepada orang miskin. Jadi ini ada 3 golongan orang yang boleh untuk tidak puasa. Yang pertama, ini ada sakit, tapi ini sakitnya bukan sakit gigi atau sakit hati ya, tapi maksud di sini adalah sakit yang sangat berat. Jika orang tersebut dipaksakan untuk tetap berpuasa, maka nanti takutnya akan memperparah atau memperburuk keadaan. Nah, itu dalam kondisi seperti itu orang tersebut boleh meninggalkan puasa, tapi tetap harus diganti dengan hari lain atau membayar fidyah. Yang kedua, sedang bepergian. Bepergian di sini adalah bepergian yang jauh. Misalnya si Fajar mau berangkat dari Pekalongan ke Malaysia, itu kan jauh banget. Nah, boleh di situ ketika Fajar sedang puasa tapi dia mau pergi ke Malaysia buat menjenguk orang tuanya di sana. Nah, boleh untuk tidak puasa terlebih dahulu karena sedang bepergian jauh. Yang kedua, yang terakhir, tidak kuat di sini biasanya orang yang sudah lanjut usia, yang tidak kuat untuk puasa. Nah, itu biasanya diganti dengan membayar fidyah atau memberi makan pada orang miskin. Termasuk ibu yang sedang hamil atau sedang menyusui juga boleh untuk tidak puasa jika ditakutkan nanti si jabang bayinya ini takut kenapa-napa. Nah, itu boleh untuk meninggalkan puasa, tetapi juga tetap mengqadha atau mengganti di hari yang lain. Dan yang terakhir ada hikmah dari puasa. Apa saja nih hikmah dari puasa? Yang pertama,
dapat meningkatkan ketakwaan. Tentu karena puasa itu wajib, ketika kita sudah melakukan nantinya akan meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, melatih kesabaran, karena dari terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari kita sabar, kita menahan haus, lapar, hawa nafsu dan hal yang lain yang membatalkan puasa. Nah, hikmahnya kita juga dapat melatih kesabaran terhadap diri kita. Yang ketiga, melatih disiplin diri, karena ketika kita puasa kita juga dianjurkan untuk melakukan sahur. Nah, sahur itu kan pagi sebelum subuh, artinya kita sudah disiplin waktu, sudah disiplin pagi-pagi sudah bangun untuk melakukan sahur. Nah, hikmahnya ketika kita sudah biasa berpuasa, kita biasa sahur, kita juga dapat melatih kedisiplinan dalam diri kita sendiri. Yang ketiga adalah melatih pengendalian diri, karena tadi ya puasa itu kan menahan, tidak cuma menahan makan, haus, tapi juga menahan dari hawa nafsu, termasuk emosi. Jadi ketika kita puasa, otomatis kita menahan diri kita sendiri dari hal-hal yang kurang baik atau hal yang membatalkan puasa. Nah, itu dia teman-teman penjelasan materi tentang puasa oleh Bapak pada pagi hari ini. Kira-kira dari awal sampai akhir ada yang ingin bertanya atau yang masih bingung? Ayo silakan ditanyakan. Saya Pak mau tanya, kan pas saya pulang sekolah itu kan saya lupa, saya nggak sengaja, saya haus terus saya minum. Itu puasanya itu batal atau masih bisa dilanjut Pak? Soalnya saya lupa, nggak sengaja. Baik, Bapak jawab ya. Tadi kan Bapak sudah menjelaskan hal-hal yang membatalkan puasa, salah satunya ada makan dan minum dengan sengaja. Tadi kan kasusnya Mbak Vida setelah pulang sekolah waktu puasa, Mbak Vida itu haus banget karena panas, terus gak sengaja akhirnya minum. Nah, posisi kan sedang puasa, nah itu gimana puasanya? Nah, jadi karena Mbak Vida itu tidak sengaja minum dengan tidak sengaja, maka puasanya sah saja, boleh dilanjutkan asalkan ketika sedang minum terus sadar, oh saya ini sedang puasa kok minum, langsung dihentikan saat itu juga. Jangan kok malah mengambil kesempatan lagi minum, enak-enakan minum, saya puasa, saya lanjutkan aja nih, saya habiskan 1 gelas. Nah, itu otomatis langsung membatalkan puasa. Jadi boleh dilanjut puasanya Mbak Vida ya, Ya, karena Pak. tidak disengaja, tetapi harus saat itu juga ketika Mbak Vida sadar langsung menghentikan minumnya tersebut. Seperti itu ya. Ya Pak. Terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Dari teman-teman yang lain, apakah ada yang ingin ditanyakan lagi? Tidak Pak, sudah cukup Pak. Baik, karena dirasa sudah cukup, Bapak akhiri pertemuan pada pagi hari ini dengan bacaan hamdalah secara bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Sebelum kita pulang, Bapak akan kasih tugas kepada teman-teman. Silahkan dibuka buku paketnya halaman 30. Di situ ada soal pilihan ganda mengenai materi tadi yang sudah Bapak sampaikan. Jelas ya teman-teman ya? Jelas Pak. Baik. Sebelum itu Bapak ada pantun nih buat kalian. Nanti Pak. kalian bilang cakep gitu ya. Iya Pak. Hidup kesepian tanpa kekasih. Cakep. Cukup sekian dan terima kasih. Wih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.